Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang siklus sel. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Saya M. Dina Rosanti dengan NIM 08041182530013. Nah, di materi yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang apa itu siklus sel. Siklus sel adalah urutan peristiwa terprogram yang terjadi dalam kehidupan sebuah sel. Selama siklus ini, sel mengalami pertumbuhan, menggandakan DNA, dan pada akhirnya melakukan pembelahan. Siklus ini berlaku untuk hampir semua jenis sel eukariotik, mulai dari sel seragi, sederhana, hingga sel manusia yang kompleks. Secara garis besar, siklus sel terbagi dalam dua fase besar. Yang pertama itu ada interfase, yaitu periode persiapan di mana sel tumbuh dan menggandakan materi genetik. Yang kedua ada fase mitosis, yaitu periode di mana inti dan sitoplasma membelah menghasilkan dua sel anak. Lalu berikutnya ada tahapan siklus sel secara rinci. Yang pertama yaitu ada fase G1 atau GAP1. Fase ini merupakan tahap pertama setelah pembelahan sel. Sel berada pada kondisi aktif melalui metabolisme, sintesis protein, serta pertumbuhan ukuran. Pada fase G1, sel memproduksi RNA dan protein esensial. Organel sel mengalami duplikasi sebagian, lalu juga sel menilai kondisi lingkungan seperti ketersediaan nutrisi dan sinyal pertumbuhan. Fase ini sangat penting karena menjadi titik awal keputusan. Apakah sel akan melanjutkan ke tahap replikasi DNA dan masuk ke fase istirahat atau G0, atau mengalami kematian terprogram atau apoptosis. Lalu, yang kedua itu ada fase S atau sintesis. Pada fase ini terjadi peristiwa paling krusial atau replikasi DNA. Semua kromosom digandakan sehingga masing-masing kromosom memiliki salinan identik atau kromatid saudara. Selain DNA, protein histon juga disintesis untuk mengemas DNA baru. Hasil akhir fase ini adalah sel dengan kandungan DNA 2 kali lipat dari semula, siap untuk didistribusikan ke sel anak. Lalu yang ketiga ada fase G2 atau GAP2. Nah, setelah DNA berhasil direplikasi, sel memasuki fase G2. Fase ini berfungsi sebagai tahap pengecekan. Yang pertama itu sel memastikan replikasi DNA selesai tanpa kesalahan. Lalu yang kedua, kerusakan DNA yang terjadi akan diperbaiki di fase ini. Sel mulai memproduksi protein dan organel tambahan yang diperlukan untuk proses pembelahan inti. Jika sel mendeteksi adanya kerusakan DNA yang tidak bisa diperbaiki, mekanisme checkpoint akan menghentikan siklus atau memicu apoptosis. Lalu yang berikutnya ada fase M atau fase mitosis. Fase M adalah tahap pembelahan inti dan sitoplasma. Proses ini dibagi menjadi beberapa subfase. Yang pertama yaitu ada profase. Nah, profase itu menempati lebih dari setengah mitosis. Membran nuklir terurai untuk membentuk sejumlah vesikel kecil dan nukleolus hancur. Struktur yang dikenal sebagai sentrosom menduplikasi dirinya sendiri untuk membentuk dua sentrosom anak yang bermigrasi ke ujung sel yang berlawanan. Sentrosom mengatur produksi mikrotubulus yang membentuk serat gelondong yang membentuk gelondong mitotik. Kemudian mengembun menjadi struktur yang padat. Setiap kromosom yang direplikasi sekarang dapat dilihat terdiri dari dua kromatid identik atau kromatid saudara yang disatukan oleh struktur yang dikenal sebagai sentromer. Nah, profase yaitu kromosom memadat, membran inti mulai terurai dan benang spindle terbentuk. Itulah ciri-cirinya. Lalu kemudian ada metafase, yaitu kromosom yang dipimpin oleh sentromernya bermigrasi ke bidang katulistiwa di garis tengah sel. Pada sudut siku-siku dengan sumbu yang dibentuk oleh sentrosom, wilayah gelondong mitosis ini dikenal sebagai pelat metafase. Serat gelondong mengikat struktur yang terkait dengan sentromer. Setiap kromosom yang disebut kinektokor, serat gelondong di individu mengikat struktur kinetokor di setiap sisi sentromer. Kromosom terus mengembun,
Lalu ciri-cirinya di metafase ini, kromosom berjajar di bidang ekuator sel, lalu siap ditarik ke kutub yang berlawanan. Lalu yang berikutnya itu, yang ketiga ada anafase, yaitu tahap mitosis terpendek atau sentromer membelah dan kromatik saudara perempuan dari setiap kromosom ditarik terpisah atau terputus dan bergerak ke ujung sel yang berlawanan. Ditarik oleh sel rat gelendong yang melekat pada daerah kinetor. Lalu kromatid bersaudara perempuan yang terpisah sekarang disebut sebagai kromosom anak. Ini adalah penyelarasan dan pemisahan dalam metafase dan anafase yang penting dalam memastikan bahwa setiap sel anak menerima salinan setiap kromosom. Ciri-cirinya yaitu kromatid saudara terpisah dan bergerak menuju kutub sel. Nah, yang berikutnya yaitu ada telofase, yaitu tahap akhir mitosis dan pembalikan banyak proses yang diamati selama profase. Membran nuklir berubah di sekitar kromosom yang dikelompokkan di kedua kutub sel. Kromosom terlepas dan menjadi penyebar dan serat gelendong menghilang. Telofase, membran ini terbentuk kembali, yaitu kromosom mengendur dan sel hampir selesai membelah. Lalu yang berikutnya, yang kelima, yaitu ada sitokinesis. Nah, sitokinesis ini yaitu pembelahan sel terakhir untuk membentuk dua sel baru. Pada tumbuhan, plat sel terbentuk di sepanjang garis plat metafase. Pada hewan, ada penyempitan sitoplasma. Lalu sel kemudian memasuki interfase, interval antara pembelahan mitotik. Nah, ciri-cirinya yaitu sitoplasma terbagi menjadi dua menghasilkan dua sel anak identik. Nah, yang berikutnya ada fase G0, yaitu istirahat. Tidak semua sel terus berputar dalam siklus. Beberapa sel memasuki fase G0, yaitu fase istirahat di mana sel tidak aktif membelah. Sel dalam fase G0 yaitu tetap menjalankan fungsi normal, misalnya sel saraf atau otot. Namun sebagian sel dapat kembali masuk ke siklus aktif bila menerima sinyal tertentu. Nah, kesimpulannya, siklus sel adalah proses berulang yang dialami sel dari pertumbuhan hingga pembelahan. Siklus ini terdiri dari interfase sebagai tahap persiapan dan fase pembelahan mitosis dan sitokinesis yang menghasilkan dua sel anak. Proses ini berperan penting dalam pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan kelangsungan hidup organisme. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.